Halo teman-teman, saya Alta Rizkyanti. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai instrumen tes tentang karakteristik tes. Oke, sebelumnya instrumen tes ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan penelitian atau instrumen yang digunakan dalam pembelajaran. Instrumen tes sendiri memiliki arti sebagai alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Ini menurut Purwanto tahun 2008. Nah, kemampuan peserta didik yang dapat dilihat melalui instrumen tes ini berupa jawaban dari pernyataan atau pertanyaan yang terdapat di dalam tes. Selain melalui jawaban peserta didik, juga dapat dilihat dari hasil tugas-tugas yang berada di dalam tes yang diberikan. Penggunaan instrumen tes dalam kegiatan pembelajaran ini sangat membantu kita sebagai guru untuk mengukur kemampuan dan perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, instrumen tes juga berguna untuk teknik penilaian dengan menggunakan butir-butir soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Untuk karakteristik instrumen tes sendiri ada 8. Jadi instrumen tes akan dikatakan baik jika memenuhi 8 karakteristik tersebut. Yang pertama ada validitas. Seperti yang sudah kita ketahui, uji validitas berguna untuk menentukan berapa kevalitan atau sejauh apa kevalitan instrumen tes yang digunakan. Validitas ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada validitas isi, di mana pada validitas isi berguna untuk mengukur sejauh mana tes yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Lalu yang kedua ada validitas konstruk, di mana validitas ini menunjukkan butir soal di dalam tes dapat membangun setiap aspek berpikir, yaitu aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif. Dan yang terakhir adalah validitas butir soal, di mana validitas ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh ketepatan pengukuran melalui soal yang terdapat di dalam tes tersebut. Lalu yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini atau bisa juga disebut dengan keajekan. Jadi instrumen tes yang digunakan harus bisa memunculkan atau memperlihatkan kekonsistenannya. Yang dimaksud dengan konsisten di sini adalah ketika tes itu diujikan beberapa kali dan memiliki hasil yang tidak jauh beda atau sama bahkan seperti itu. Sehingga instrumen tes yang digunakan bisa dianggap sebagai alat ukur yang dapat dipercaya. Lalu yang ketiga ada relevan, di mana dalam kita menyusun instrumen tes ini harus sesuai dengan indikator yang berlaku, yaitu seperti kompetensi dasar atau KD, kompetensi inti atau KI, dan standar kompetensi lainnya. Dan yang keempat adalah representatif. Yang dimaksud representatif di sini yaitu isi dari instrumen tes mewakili seluruh materi pembelajaran yang dipilih. Lalu yang kelima, praktis. Pada karakteristik ini mengacu kepada kepraktisan dan kemudahan tes dalam penggunaannya. Nah, kepraktisan ini dapat ditunjukkan melalui instrumen tes yang mudah untuk diimplementasikan, diperiksa, dan digunakan oleh peserta didik. Lalu yang keenam, terdapat diskriminatif. Yang dimaksud diskriminatif di sini yaitu instrumen tes dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan dengan detail. Lalu yang ketujuh adalah spesifik, di mana instrumen tes yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dievaluasi pada akhir pembelajaran nanti. Dan karakteristik yang terakhir yaitu proporsional, di mana instrumen tes memiliki soal dengan tingkat yang sepadan antar soal. Jadi bisa
dari soal mudah, sedang, hingga soal yang sulit. Seperti itu. Nah, selanjutnya instrumen tes ini juga memiliki beberapa fungsi. Ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi untuk kelas. Fungsi untuk kelas ini diterapkan dalam kelas dan dapat berfungsi untuk mengetahui adanya kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Selain itu juga untuk mengevaluasi celah antara bakat dan pencapaian peserta didik, meningkatkan prestasi, membuat peserta didik berkelompok saat pembelajaran menggunakan metode kelompok, merencanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk peserta didik secara perorangan, mengetahui peserta didik yang membutuhkan pembimbingan secara khusus, dan dapat untuk menentukan tingkat pencapaian untuk setiap peserta didik. Lalu yang kedua ada fungsi untuk bimbingan. Yang dimaksudkan di sini yaitu instrumen tes dapat diterapkan untuk memberikan arah kepada orang tua tentang anak-anak mereka. Selain itu juga dapat membantu peserta didik untuk menentukan pilihan dan menanggapi tujuan pendidikan mereka. Dan yang terakhir adalah fungsi administrasi, di mana dalam fungsi ini instrumen tes dapat memberikan arah dalam mengelompokkan peserta didik. Selain itu juga dapat membantu kita untuk menempatkan peserta didik baru, lalu memudahkan peserta didik untuk berkelompok, menilai kurikulum, dan memperluas interaksi atau hubungan dengan sosial, serta mempersiapkan informasi di luar sekolah. Dalam implementasinya, instrumen tes juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini ada 4, yaitu berdasarkan bentuknya. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua, jawaban singkat. Yang ketiga, benar salah. Dan yang terakhir adalah uraian. Untuk yang pertama terlebih dahulu, instrumen tes berbentuk pilihan ganda. Kelebihan kita menggunakan instrumen tes berbentuk pilihan ganda ini yang pertama, dapat mencakup materi yang luas, lalu dapat memfokuskan kemampuan membaca dan berpikir peserta didik. Lalu yang ketiga, peserta didik tidak dapat mengelaborasi jawaban. Selanjutnya, peserta didik berpeluang kecil untuk menebak jawaban yang benar. Selanjutnya, indikator kognitif lebih beragam. Dan yang terakhir, terdapat pengecoh jawaban. Lalu untuk kekurangan dari bentuk pilihan ganda ini, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuat soal pilihan ganda. Lalu yang kedua, berpengaruhnya kemampuan membaca pada peserta didik. Yang ketiga, pilihan jawaban terbatas. Hanya terdapat jawaban-jawaban sesuai yang kita sediakan, seperti itu. Dan yang terakhir, pertanyaan atau pernyataan bersifat tertutup dan terstruktur. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan instrumen tes berbentuk jawaban singkat. Untuk kelebihannya ada 4, yaitu memudahkan pembuatan soal dan skor. Lalu sedikitnya kemungkinan peserta didik dapat menebak jawaban, seperti di pilihan ganda tadi. Jika di pilihan ganda, peserta didik akan lebih mudah untuk menebak jawaban. Nah, pada jawaban singkat ini, peserta didik akan sedikit kesusahan untuk menebak jawaban. Lalu yang ketiga, cocok digunakan pada soal eksak yang memerlukan perhitungan, cara, atau rumus. Dan yang terakhir, dapat menuliskan pengetahuan secara luas. Adapun kekurangannya yaitu sulit menjelaskan dalam kalimat jika hanya ada satu jawaban. Yang kedua, kurang sesuai jika digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Dan yang terakhir, memerlukan banyak waktu untuk melakukan penilaian terhadap pekerjaan peserta didik tersebut. Yang ketiga, merupakan instrumen tes berbentuk benar atau salah. Nah, kelebihan instrumen ini yaitu cukup mudah untuk dibuat,
lalu materi pembelajaran dari aspek-aspek tertentu yang sesuai, lalu skor lebih bersifat objektif, dan yang terakhir materi lebih bervariasi. Untuk kekurangannya yaitu peserta didik memiliki peluang yang cukup tinggi atau cukup besar untuk menjawab benar, karena di sini pilihannya hanya benar atau salah, jadi kemungkinannya 50%-50%. Dan yang kedua, relatif susah untuk menentukan ukuran benar atau salah. Lalu yang ketiga, digunakan pada sesuatu yang spesifik saja. Dan yang terakhir, membuat peserta didik hanya mempelajari sesuatu yang terlalu sederhana. Untuk jenis yang keempat, instrumen tes berbentuk uraian. Kelebihannya yaitu dapat melatih mengungkapkan pendapat pada peserta didik, lalu susah untuk menebak jawaban dibandingkan dengan bentuk pilihan ganda yang pertama tadi. Lalu cocok digunakan pada evaluasi pembelajaran yang kompleks. Selanjutnya, tingkat kebenaran dan ketepatan jawaban dapat dilihat melalui kalimat yang digunakan untuk menjawab. Selanjutnya, melatih menyusun kalimat dengan benar menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sesuai. Dan yang terakhir, melatih peserta didik untuk memilih fenomena yang relevan. Adapun kekurangannya yaitu peserta didik susah dinilai secara tepat. Lalu susah untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap keseluruhan kurikulum yang berlaku. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa hasil jawaban peserta didik. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.